Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan kuliah Bioinstrumentation untuk kuliah Instrumentasi Biomedis 1, Magister Teknik Biomedik, Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia. Untuk kuliah ini saya memakai buku referensi Introduction to Biomedical Engineering, John Enderle dan Joseph Bronzino. Dan khusus untuk pembahasan chapter 9 Bioinstrumentation. Ya, berikut ini adalah outline dari kuliah kita. Kita akan mempelajari Basic Instrumentation System, Charge and Current, Voltage, Power and Energy. Introduction. Banyak instrumentasi biomedis menggunakan sensor atau transducer untuk merubah sinyal yang dihasilkan oleh tubuh seperti EEG, ECG, atau EMG. Nah, sinyal-sinyal tersebut nantinya direpresentasikan dalam electric signal atau sinyal listrik seperti gambar berikut. Oleh karena itu, untuk mengetahui sinyal elektrik diproses sangat penting. Basic Instrumentation System seperti terlihat pada gambar berikut. Jadi, ada measurement atau yang diukur. Misalnya kalau kita mengukur blood pressure di manusia, berarti yang diukur adalah tekanan darahnya, masuk ke sensor. Sensor ini yang akan merubah dari sinyal tubuh manusia ke sinyal yang bisa dibaca atau bisa juga disebut transducer. Nanti ada analog processing karena sinyalnya lemah perlu dikuatkan. Nanti ada amplifier, terus nanti sinyalnya dipilah menggunakan filter dan lain-lain. Kemudian ada AD atau analog to digital converter karena rata-rata peralatan sudah menggunakan peralatan digital sehingga dari analog diubah ke digital. Kemudian dari sinyal digital ini dilakukan sinyal processing atau disimpan di data storage yang kemudian bisa langsung di display outputnya ataupun bisa dilakukan data transmission, dikirim ke tempat-tempat atau dikirim ke internet sehingga bisa real time datanya, atau bisa juga misalnya via Bluetooth. Nah, sinyal processing ini nanti bisa ada yang butuh kembali control and feedback, seperti misalnya untuk blood pressure butuh ada control feedbacknya, tapi ada beberapa yang memang tidak perlu seperti sensor temperatur. Sensor perlu dikalibrasi karena kita perlu melihat atau perlu membandingkan dengan nilai aslinya sehingga nantinya nilai yang terbaca perlu dikalibrasi lagi. Ya, kita masuk ke tema selanjutnya, Charge, Current, Voltage, Power, and Energy. Charge atau muatan, dia terdiri dari dua jenis, ada muatan positif dan muatan negatif. Dan muatan ini terkuantifikasi. Muatan terkecil yaitu muatan 1 elektron yang nilainya 1,6 kali 10 pangkat minus 9 C. C ini satuan muatan yaitu coulomb. Kemudian current atau arus listrik. Arus listrik itu merupakan laju aliran muatan listrik yang melalui suatu luasan penampang lintang. Jadi laju muatan atau I sama dengan dq per dt. Laju muatan per satuan waktu. Nah, arah arus listrik ini arah gerak muatan positif. Jadi kalau dari baterai ke lampu, arah arusnya berarti dari positif atau muatan positif ke arah negatif. Jadi arah arus itu searah dengan muatan positif. Satuan untuk arus yaitu ampere, simbolnya A, atau bisa juga C per S atau coulomb per second. Ya, selanjutnya pada arus terdapat Kirchhoff current law. Jadi total current yang memasuki rangkaian akan sama dengan arus yang keluar. Contohnya ini ada I1, I2, I3, I4. I1, I2 masuk, I3, I4 keluar. Jadi itu rumus Kirchhoff current law. Contohnya misalnya kalau I1 2, I2 3 ampere dan I3 1 ampere, maka I4 sama dengan 2 tambah 3 dikurang 1 atau sama dengan 4 ampere.
Berikut ini adalah contoh dari rangkaian yang sudah lengkap. Jadi yang penting untuk Kirchhoff Current Law itu kita tahu node-nodenya atau titik-titiknya. Ada titik A, B, C, D, E, atau node A, node B, node C, node D, dan node E. Di node A ini yang masuk apa aja, misalnya I1 dan I3, yang keluar adalah I2. Begitu juga di node E, yang masuk adalah berarti dari sini I2 masuk ke sini, yang keluar I7 dan I6. Oke, setelah tadi arus, kita masuk ke tegangan. Tegangan atau potensial listrik adalah energi potensial listrik per satuan muatan uji. Ini rumusnya. Kemudian satuan SI untuk tegangan adalah volt. Nah, kita lihat tegangan V di gambar ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan positif dari titik A ke titik B. Jadi kalau di sini ada arus dari titik A ke titik B, untuk memindahkan muatan tersebut dibutuhkan energi yang sebesar tegangan tersebut. Ya, jika di arus ada Kirchhoff Current Law, di tegangan ada Kirchhoff Voltage Law. Jadi Kirchhoff Voltage Law itu atau KVL adalah jumlah tegangan dalam suatu loop sama dengan 0. Ini rumusnya. Nah, ini contohnya jika ada satu loop tertutup A, B, C, D, maka VAB tambah VBC tambah VCD tambah VDA, maka akan sama dengan 0. Ini contohnya, contoh perhitungannya. Jika diketahui ada S1, di sini 6 volt, kemudian ada E2 12 volt, terus R1 2 ohm, R2 6 ohm, R3 4 ohm, yang ditanya berapa arusnya, maka kita bisa menggunakan rumus voltage Kirchhoff Voltage Law seperti ini. Jadi nanti kita masukkan semua nilai tegangan, arus kali hambatan sama dengan tegangan, nanti dimasukkan di sini, dapat nilai total arusnya sama dengan 6 dibagi 12 atau setengah ampere. Kemudian ada power atau daya dan energi. Jadi antara daya dan energi beda. Jadi ini bisa dilihat perbandingannya. Kalau energi itu adalah jumlah persatuan waktu, kalau daya itu hanya tegangan dikalikan arus atau V dikali I. Jadi nanti untuk daya dia merupakan berapa energi persatuan waktunya, dan satuannya untuk daya adalah watt, sedangkan satuan untuk energi adalah joule. Nah, ini satu lagi tentang sumber-sumber dari device. Ada yang namanya independent source dan dependent source. Jadi independent itu artinya dia bebas. Misalnya kalau di sini ada VS, lambangnya seperti baterai. Ada yang bulat seperti ini, ada juga IS atau sumber arus. Nah, kalau yang dependent dia tergantung. Jadi dia bisa dikontrol oleh baik arus maupun tegangan. Jadi ini VS dia tergantung oleh arus atau tegangan yang lain. Begitu juga dengan di sini ada IS, dia tergantung oleh arus atau tegangan dari sumber lain. Ya, sekian kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.